Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini berada di rumah untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya kita ambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk berdiri. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan menuntun kita memasuki ibadah pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita puji, kita agungkan Allah pemilik hidup kita. Kupuji Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi
bersatu dalam doa. Benar Tuhan bahwa kemuliaan-Mu ada di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau adalah Allah yang besar, Allah pencipta alam semesta, bahkan Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga memelihara akan kehidupan kami di sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Dan pagi hari ini Tuhan, saat dimana Tuhan boleh mengingatkan kami, bahkan boleh memperkenankan kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang boleh menuntun setiap kami, agar kami datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju. Dan kami mau Tuhan di dalam setiap puji-pujian yang kami sampaikan, kami mau memuji Engkau dengan hati yang bersuka cita, karena Engkau adalah Allah sang pemilik hidup kami. Kami tahu Tuhan ketika kami datang beribadah kepadamu, kami menyadari bahwa hidup kami tidak lepas dari segala sesuatu yang sering kali Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau tolong kami. Sucikan dan Engkau kuduskan kami Tuhan, agar sekiranya kami boleh layak untuk pagi hari ini datang memuji dan memuliakan Engkau. Sehingga ibadah yang pada pagi hari ini boleh kami lakukan, kami persembahkan dan Engkau boleh berkenan kepadanya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca kitab Mazmur dari pasal 104 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita akan membacakannya secara bergantian kepada Bapak Ibu yang mendapat kesempatan untuk beribadah di rumah membaca ayat-ayat yang genap, dan saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kenderaanmu yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saatnya terbenam. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan.
bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya persilahkan kepada setiap jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Dia panggil kau pulang.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memuji Tuhan, dan persembahan yang akan jemaat boleh kumpulkan dapat dikirim ke rekening BCA Gereja Kristen Kalam Kudus dengan nomor 022-885-7354. Atas seluruh setiap persembahan yang diberikan, atas pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam gereja kita, kami mengucapkan terima kasih. Kita menyanyikan pujian, Ku Mau Puji Tentang Rahmat-Mu. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami saat ini Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Sekalipun kami tahu Tuhan kondisi saat ini, kami masih melakukan ibadah secara online, tetapi Tuhan melalui alat-alat teknologi yang sudah begitu canggih, Engkau telah memakai semuanya itu untuk menolong kami, untuk kami pun mendapatkan kesempatan di dalam kami beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau juga boleh berkenan menolong kami, untuk kami boleh mengumpulkan persembahan. Mari Tuhan Yesus, agar Engkau terus menggerakkan setiap hati kami, agar kami dapat Tuhan mempersembahkan di dalam segala apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, baik melalui rupiah-rupiah yang akan kami gunakan di dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan masih berikan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Kota Medan, maupun Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, tugas tanggung jawab pelayanan. Kami sungguh rindu Tuhan, biarlah kami persembahkan semua, seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, bahkan terlebih lagi Tuhan, dengan sungguh-sungguh kami menghormati Engkau sebagai Allah pemilik hidup kami, bahkan Allah yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Engkau juga menolong untuk semua orang-orang yang saat ini Tuhan masih terpapar di rumah sakit, masih dalam perawatan dari tim medis yang ada. Mari Tuhan Yesus kiranya Engkau menolong agar saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan positif COVID-19 ini, Engkau memberikan mereka kesembuhan. Segala bentuk usaha yang dilakukan oleh setiap para dokter dan tim medis yang ikut serta di dalam memberikan pelayanan di dalam penyembuhan para pasien COVID-19, biarlah Tuhan Engkau boleh menolong mereka, memberikan semangat sukacita bagi mereka, untuk mereka boleh Tuhan berjuang di dalam pekerjaan untuk mengobati pasien COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus yang masih Tuhan percayakan di tempat ini. Mari Tuhan kiranya Engkau menolong, memberkati, agar melalui sekolah ini juga Tuhan, ada banyak cara yang akan Tuhan pakai untuk kami boleh melakukan pembelajaran secara online khususnya Tuhan. Bagi anak-anak kami Tuhan, Engkau mampukan mereka, agar mereka terus berjuang untuk belajar dengan sungguh-sungguh, agar apa yang mereka pelajari Tuhan sungguh itu bermanfaat, berguna untuk masa depan mereka. Tuhan berkati setiap para badan pengurus, kepala-kepala sekolah, direktur pelaksana, dan setiap kami Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi bagian di dalam mendidik anak-anak kami. Mari Tuhan Yesus Engkau juga mampukan kami, agar kami dapat
melayani Engkau melalui anak-anak yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus. Mari Tuhan Engkau juga melawat mereka, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan Engkau tetap berbelas kasihan, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka, bahkan pengharapan yang besar untuk mereka terus memandang akan segala kebaikan dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi Tuhan, khususnya di dalam memenuhi akan kebutuhan kami. Kami sungguh rindu Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau. Kami hanya bersyukur karena kesempatan masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami bekerja, untuk kami bisa melakukan setiap usaha kami Tuhan. Biarlah Tuhan sedikit demi sedikit pekerjaan yang kami kerjakan, itu Tuhan pakai, Tuhan berkati, sehingga boleh memenuhi akan kebutuhan hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kebutuhan rohani kami, iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengasihi Engkau Tuhan dengan benar. Melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan baik secara pribadi maupun di dalam firman Tuhan yang disampaikan lewat kebaktian-kebaktian online. Kami percaya Tuhan itu semuanya boleh Tuhan pakai untuk membawa pertumbuhan yang baik bagi iman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga kami boleh Tuhan hidup menyenangkan hati Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan bangsa negara kami, pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh aparat negara mulai dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Tuhan tolong agar segala sesuatu yang dijalankan Tuhan untuk mereka kerjakan, sungguh-sungguh itu boleh mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami, sampai kapanpun Tuhan kehendaki kami hidup. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alipin. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi pujian Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kita boleh kembali beribadah meskipun secara online. Kita percaya Tuhan mempunyai rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan tema melanjutkan eksposisi dari kitab Rut, yaitu di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Kami masih diberikan nafas kehidupan, hari yang baru, dan boleh mempunyai kesempatan untuk beribadah. Meskipun berada di rumah kami masing-masing, berikanlah kepada kami hati yang rendah dan sujud dan hikmat untuk boleh mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Dan berbicaralah melalui hamba-Mu, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan pertolongan dalam kehidupan kami. Berkati dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan yang boleh menolong agar boleh menyampaikan dengan baik dan kami semua boleh dikuatkan oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dari kitab Rut pasal yang kedua. Minggu lalu kita sudah mendengarkan dari pemaparan penginjil Daniel Lumi. Hari ini kita lanjutkan di pasal yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudara sekalian boleh memperhatikan, menyimak ada kata-kata yang menjadi penekanan-penekanan di dalam pasal 2 ini. Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti.' Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, 'Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat dengan pekerja-pekerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu.' Lalu sujudlah Rut, menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, dan berkata kepadanya, 'Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?' Boaz menjawab, 'Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu
dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirit yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Seeva itu kira-kira 36 liter menurut Kamus Alkitab. Ayat 18, diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu. Dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut? Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau ini. Lalu diceritakanlah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut ke perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita di bawah sayapnya engkau datang berlindung adalah ucapan Boas kepada Rut sebagai kalimat peneguhan atas kesetiaan dan iman Rut yang mengikuti mertuanya Naomi, sekaligus mengikuti iman percaya mertuanya, yaitu percaya kepada Tuhan Allah Israel. Peneguhan dari Boas atas satu keputusan yang penting dan tepat sekali untuk kehidupan Rut. Saudara, di bawah sayapnya, di bawah sayap Tuhan berlindung, itu kira-kira ada 7-8 kali dicatat di dalam Alkitab. Misalnya saja, Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Itulah Mazmur dari Daud. Mazmur 91 ayat 4 misalnya, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Mazmur 57 ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dan dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Saudara, Tuhan Yesus juga pernah memakai kata sayap untuk menghiaskan dirinya. Dia pernah berkata di dalam Matius 23:37,
Yerusalem, Yerusalem yang menganiaya para nabi, ya. Aku hendak mengumpulkan anak-anakmu itu seperti induk ayam yang menaungi dengan sayapnya menaungi anak-anak ayam. Jadi saudara, istilah di bawah sayapnya engkau datang berlindung merupakan kata-kata yang cukup sering dipakai di Alkitab, menggambarkan, mengekspresikan bahwa seseorang sungguh-sungguh mau datang dan percaya kepada perlindungan Allah. Terlebih lagi di dalam kehidupan yang sedang sulit dan sedang pahit. Boas melihat ini ada kepada Ruth dan juga khususnya kepada yang sedang mengalami kepahitan yang lebih dalam adalah Naomi. Pada pasal 1 dikisahkan keluarga Elimelek dan Naomi pindah ke Moab karena ada kelaparan di Bethlehem. Saudara, Elimelek kemudian diceritakan meninggal di Moab, lalu anak-anak mereka Malon dan Kilion menikah dengan Orpa dan Ruth adalah orang Moab. Tetapi 10 tahun kemudian kedua anak ini juga meninggal di Moab. Itu membawa kepahitan yang begitu dalam kepada Naomi. Kalau di pasal 1 kita minggu lalu sudah mendengarkannya, kata-kata kepahitan yang diungkapkan oleh Naomi misalnya, tangan Tuhan telah teracung terhadap aku. Pasal 1 ayat 13. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Pasal 1 ayat 20. Dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Tuhan telah naik saksi menantang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Pasal 1 ayat 21. Di tengah kepahitan ataupun di puncak kepahitan itu, akhirnya Naomi pulang ke Israel, singkatnya diikuti oleh menantunya Ruth, sedangkan Orpa tidak jadi ikut. Sesuai dengan nama kitab Ruth ini, maka tokoh Ruth menjadi penting karena melalui Ruth ini, Tuhan mempunyai rancangan pemeliharaan yang indah. Bukan saja kepada Naomi, bukan saja kepada Ruth, bukan saja kepada Boaz, tetapi rancangan pemeliharaan akan janji keselamatan umat manusia, saudara sekalian. Namun kita akan fokus dulu melihat di pasal 2 ini, bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap orang beriman yang datang di bawah sayap Tuhan untuk meminta perlindungan dari Tuhan. Dari kitab Rut 2 ini kita akan belajar di tengah kepahitan hidup seperti yang dialami oleh Naomi dan Ruth, bahwa perlindungan di bawah sayap Tuhan itu datang pada saat yang tepat sesuai rancangan Tuhan. Sekali lagi, perlindungan di bawah sayap Tuhan datang di saat yang tepat sesuai rencana Tuhan. Naomi dan Ruth dalam rancangan dan perlindungan Tuhan pulang dan tiba di Bethlehem pada saat yang tepat, yaitu pada saat permulaan musim menuai jelai. Dari sudut pandang Naomi yang dialami adalah kepahitan karena kematian suami dan kedua anaknya. Merupakan puncak kepahitan di mana Naomi mengambil keputusan untuk pulang karena dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Pasal 1 ayat 6. Jadi di puncak kepahitan, dia mengambil keputusan untuk pulang. Dari sudut pandang yang lain kita dapat melihat bahwa Tuhan izinkan Naomi mengalami kepahitan sampai kepada puncaknya. Tetapi Tuhan telah merancang waktu yang tepat untuk memberikan makanan sehingga Naomi bisa pulang di waktu yang tepat. Meskipun masih dalam kondisi pahit. Dan ketika mereka tiba, mereka tidak ada penghasilan. Mereka tidak ada ladang untuk dikerjakan. Saudara-saudara sekalian, tetapi Tuhan mengatur. Di mana pada saat itu bangsa Israel ada hukum tentang memanen tuaian yang mewajibkan para pemilik ladang harus memberikan sisa-sisa untuk membantu para janda, anak yatim, dan orang-orang miskin, bahkan orang asing. Mereka yang miskin diperbolehkan memetik bagian sisa atau memungut hasil tuaian yang jatuh ke tanah. Hal itu diatur beberapa kali, misalnya dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 10,
pasal 23 ayat 22 dan juga di dalam Ulangan pasal yang ke-24 ayat 19 sampai 21. Dasar dari Allah memberikan hukum ini adalah bahwa Allah lah yang menjadi pemilik tanah, bukan si tuan tanah. Itu dijelaskan di dalam Imamat 25 ayat 23. Manusia, dalam hal ini tuan tanah yang punya ladang, adalah mempunyai satu konsep penata layan dari tanah yang dimiliki Allah, yang diberikan tugas, yang dipinjamkan, yang dititipkan Allah untuk mengelola itu semua, tetapi wajib menolong orang yang miskin. Itulah pengaturan hukum Allah pada saat itu kepada orang Israel. Di sini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita jikalau memiliki kelebihan, meskipun sekarang konteksnya bukan lagi ladang, bukan lagi panen, tetapi prinsipnya sama. Tuhan mempercayakan harta benda kepada kita untuk menjadi penata layan, untuk mengelola itu, dan kita diberikan satu hukum yang wajib untuk menolong orang yang miskin, menolong orang yang susah. Di sini kita belajar, Tuhan ingin agar kita yang memiliki kelebihan, khususnya dalam harta benda, menjadi alat kemurahan Tuhan untuk menolong orang-orang miskin. Menjadi bagian dalam sayap perlindungan Allah yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan juga merancang dan mengatur sehingga Rut dapat memungut jelai di ladang milik Boas. Jadi ini semua rancangan Tuhan. Meskipun saudara, di dalam tulisan Alkitab ayat 3 dipakai kata kebetulan Rut berada di tanah milik Boas. Namun dari keseluruhan kitab Rut sampai pasal keempat sampai selesai, akhirnya Boas menikahi Rut, melahirkan Obed yang adalah Isai, dan Isai yang adalah ayahnya Daud. Ditambah lagi nama Boas, Rut, Obed, Isai, dan Daud yang dicatat di pasal 4 di akhir kitab Rut, juga dicatat di dalam Matius pasal 1 yang merupakan silsilah atau nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Berarti ada suatu rancangan janji kedatangan Mesias, juru selamat manusia, penebus dosa kita, yang ada di dalam pasal 2 ini atau di dalam kitab Rut ini. Maka kita tidak bisa mengabaikan bahwa semua peristiwa yang terjadi ini merupakan rancangan pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya yang mau bernaung di bawah sayap Tuhan. Jadi saudara, ada waktu yang tepat di situ, juga ada pengaturan tentang memanen hasil yang harus disisakan bagi orang kudus, orang miskin, orang yang kekurangan. Dan kemudian juga ada pengaturan ketemunya di ladang milik Boas. Meskipun dalam kepahitan, namun pada saatnya Naomi dapat mengerti waktu dan rancangan Tuhan yang indah dalam hidupnya. Bukan di pasal 2 ini, saudara. Tetapi nanti Naomi akan mengerti ketika di pasal 4, Boas dan Rut akhirnya menikah, saudara-saudara sekalian, dan di situ diceritakan mereka mendapatkan anak, dan itu menjadi satu penyegaran jiwa bagi Naomi. Dan anak itu disebut anak Naomi. Itu berarti apa? Ada pemulihan setelah mereka ditebus dalam tanda petik. Yang pahit ketika sudah ditebus, Tuhan menjadikan itu sesuatu yang manis dan sukacita bagi Naomi. Tentu juga bagi Rut dan bagi Boas. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah timingnya Tuhan, waktu yang tepat. Kapan mereka harus pulang, kapan mereka harus dapat memanen hasil daripada orang lain, dan ketemunya di ladang milik Boas, itu semua timingnya Tuhan yang indah di dalam rencana Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, Ia atau Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Memang saudara kita nggak mengerti waktu Tuhan, rencana Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Ada sebuah kutipan dalam bahasa Inggris dikatakan, God's timing is perfect. It may not be the timing we want, but it's the timing we need. Trust in Him. Waktu Tuhan itu sempurna dan indah. Itu mungkin bukan waktu yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tahu bahwa itu adalah waktu yang kita butuhkan. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan waktunya dan rencananya yang indah. Kita percaya kepada sayap pelindungan Tuhan yang akan diberikan pada waktu yang tepat, yang terindah, dan yang sempurna. Mari kita amini itu, saudara sekalian. Berikutnya, saudara-saudara, di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Apa yang bisa kita pelajari dari kitab Rut pasal 2 ini? Kita belajar dari Rut ini bahwa kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menjadi bagian dari sayap pelindungan Tuhan bagi orang lain, saudara sekalian. 3 tokoh di dalam Rut pasal 2 ini, yaitu Naomi, Rut, dan Boas, dipertemukan Tuhan sebagai sayap pelindungan Tuhan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Naomi dipakai Tuhan sebagai orang yang tepat untuk memenangkan Rut agar menjadi orang percaya meskipun dia adalah orang asing, orang Moab. Naomi sebagai mertua dapat memberikan kesaksian hidup yang baik sehingga Rut sebagai menantu bersedia ikut dengan setia, yang berarti juga ikut percaya kepada Tuhan Allah yang benar. Dan itu diakui oleh mulut sendiri. Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Saudara-saudara sekalian, ini ada suatu kualitas karakter kehidupan, teladan, kasih, perhatian, dan kesaksian yang baik dari seorang mertua kepada menantu. Meskipun dia sudah tidak punya modal apa-apa, tapi menantunya ini setia mau ikut. Sampai dia katakan di pasal 1 itu, hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Wah, ini luar biasa sekali, saudara sekalian. Ada menantu yang bisa memberikan satu teladan, kesaksian, relasi yang begitu baik, sampai mertuanya bisa mengatakan kata-kata ya seperti janji nikah sampai maut memisahkan. Dan luar biasa sekali. Nah, saudara, saya refleksikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang sekian lama percaya kepada Tuhan, bahkan yang sudah melayani Tuhan. Apakah saudara kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah lama percaya Tuhan, sebagai pelayan, sebagai pemimpin, sebagai aktivis gereja, kita memberi kesaksian baik kepada sesama kita, sehingga pengaruh kita, orang jadi pengen ikut kita yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Selama kita jadi orang percaya, berapa orang yang sudah kita bawa untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus? Atau sebaliknya, seberapa banyak orang yang akhirnya meninggalkan kita, bukan saja meninggalkan kita, nggak mau ikut kita lagi, tapi juga meninggalkan pelayanan dan meninggalkan gereja karena kesaksian hidup kita yang buruk dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita koreksi, melihat teladan daripada Naomi yang menjadi bagian dari rencana Allah untuk menjadi sayap pelindungan Tuhan bagi Rut dalam konteks membuat dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Kita koreksi diri masing-masing. Keberadaan saya, kesaksian saya membuat orang lebih dekat kepada Tuhan atau menjauhi Tuhan, bahkan meninggalkan kita juga. Tentu kita periksa diri masing-masing. Jangan kita menunjuk, oh si itulah dia, si itulah dia. Kita mulai dari diri kita sendiri. Berusaha untuk berubah. Sehingga kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Sebagai orang yang tepat. Menjadi sayap pelindungan Tuhan bagi orang lain. Untuk membawa orang mendapatkan perlindungan keselamatan. Perlindungan dari hukuman kekal.
tetapi mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian kita melihat lagi Rut menjadi orang yang tepat dipakai Tuhan dalam menjadi sayap perlindungan Tuhan. Di dalam konteks ini menjadi penolong bagi Naomi di tengah kepahitan hidupnya. Kita lihat beberapa karakter Rut sebagai orang yang tepat dipakai oleh Tuhan. Sehingga Naomi boleh merasakan sayap perlindungan Tuhan. Rut memiliki kesetiaan yang sangat dalam terhadap Naomi dan mengikut iman Naomi. Kata-kata Rut di dalam pasal 1 ayat 16 dan 17 tadi saya sudah singgung ya. Bukan sekedar kata, tetapi itu dilakukan dalam kehidupannya. Seperti kata-kata Boas kepada Rut di dalam pasal 2 ayat 11 tadi. Boas yang mengatakan, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Lengkap, saudara. Boas tahu bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ini adalah kalimat peneguhan iman dari Boas kepada Rut bahwa Tuhan Allah yang ia percaya dan ia ikuti dari iman Naomi mertuanya adalah Tuhan Allah yang benar, yang memberikan kasih karunia, yang melindungi orang yang beriman serta percaya kepadanya. Rut juga seorang yang berinisiatif memenuhi kebutuhan keluarga. Pasal 2 ayat 2 tadi dikatakan, bukan Naomi yang suruh dia pergi untuk memungut jelai, tetapi Rut yang berinisiatif berkata-kata kepada mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada. Jadi Rut yang berinisiatif. Dia tidak tunggu-tunggu, dia tidak tanya mana makanannya, bagaimana kita hidup. Enggak, dia yang berinisiatif memulai. Kemudian pasal 2 ayat 7, ketika Boas mendengar laporan pengerjanya melaporkan begini kepada Boas tentang Rut. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Seorang wanita bekerja di ladang seketika pun tidak berhenti. Berarti ini adalah orang yang rajin. Rut membawa pulang jelai yang cukup banyak setelah ia bekerja sampai petang, yaitu seeva banyaknya. Ayat 17. Kamus Alkitab mengatakan seeva itu adalah 36 liter. Ya memang karena kemurahan Boas juga yang kasih dia bonus-bonusnya. Tetapi kalau dia malas-malasan nggak bisa dapat segitu banyak. Jadi ini Rut punya karakter yang berinisiatif dan rajin, selain dia setia kepada mertua dan kepada Tuhan. Rut juga seorang yang rendah hati. Pasal 2 ayat 7, dia dengan rendah hati meminta izin untuk memungut jelai yang jatuh kepada para pekerja. Saudara, itu hukum yang sudah diwajibkan. Jadi kalau orang memang miskin, memang janda, dia boleh saja ambil yang sisa-sisa, yang bekas jatuh dari orang yang ambil. Dia boleh saja tanpa izin, karena itu sudah diatur. Tetapi karena dia rendah hati, dia minta izin. Kemudian saudara sekalian, ketika Boas tahu dari pekerjanya tentang Rut, Boas sampaikan kepada Rut agar tetap memungut jelai di ladangnya saja, nggak usah ke tempat yang lain. Lalu dia diberikan jaminan tidak akan diganggu oleh pekerja laki-laki. Maka Rut yang rendah hati dan sadar, dia berkata, dicatat oleh Alkitab, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku seorang asing. Dia sadar walaupun dia menantunya Naomi, dia sadar dia tetap adalah orang asing, orang Moab. Saudara-saudara sekalian, dan body language yang ditunjukkan, menyembah sampai muka ke tanah, itu menunjukkan betul kerendahan hati, kesadaran diri yang tidak layak. Rut adalah orang Moab. Dan di dalam sejarah bangsa Israel memang ada catatannya di dalam Ulangan pasal 23 ayat 3-4. Dikatakan demikian,
latar belakang bangsa Moab ini jahat kepada bangsa Israel. Dikatakan seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutunya engkau. Nah, saudara, catatan ini, saudara, bangsa Israel tahu. Saya yakin dan percaya Rut juga tahu. Karena dia tinggal bersama Naomi, mertuanya yang adalah orang Israel. Sehingga dia sadar sebagai orang Moab. Dia nggak layak dapat apa-apa di hadapan seorang tuan tanah yang adalah Boas. Sehingga dia berlutut, dia sujud kepalanya sampai ke tanah. Ketika Boas mengatakan bahwa Rut diberi kemurahan karena Rut setia kepada Naomi dan percaya kepada sayap perlindungan Tuhan. Sekali lagi Rut menunjukkan kerendahan hatinya di ayat 13. Rut berkata kepada Boas, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku. Sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Dia sadar, saudara. Bahkan kalau kita tafsirkan secara sederhana, terima kasih sekali loh, sebenarnya aku sama hamba perempuanmu pun aku masih lebih hina, masih lebih tak layak. Tapi engkau begitu kasihan sama aku. Inilah sikap kerendahan hati daripada seorang Rut. Sehingga saudara-saudara sekalian, dari karakter-karakter ini, kesetiaan, inisiatif, rendah hati, rajin, dan seterusnya, dia dipakai oleh Tuhan menjadi sayap pelindungan Tuhan bagi Naomi, mertuanya. Saudara-saudara, adakah kita juga rendah hati dan sadar diri bahwa kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan tidak layak? Semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan belas kasihannya kita menerima anugerah keselamatan dan berkat-berkat dari Tuhan. Jangan sampai kita sombong dan merasa diri kita benar, diri kita hebat, diri kita yang terbaik. Mari kita belajar menjadi orang beriman, yang setia, yang berinisiatif, yang rajin menolong, rajin bekerja, rendah hati, dan sadar diri seperti Rut. Sehingga kita boleh dipakai menjadi orang yang tepat untuk orang lain merasakan sayap perlindungan dari Tuhan. Kemudian kita lihat tokoh yang ketiga adalah Boas. Boas adalah orang yang tepat dipakai Tuhan untuk menjadi penebus. Seperti apa karakter Boas ini? Boas adalah orang yang memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari percakapannya dengan pekerjanya dan percakapannya dengan Rut yang dicatat di pasal 2. Ketika bertemu dengan para pekerja, Boas sebagai tuan menyapa lebih dulu. Biasanya saudara sekalian, kalau bos masuk ke satu tempat kerja atau satu kantor, harusnya pekerja-pekerja yang menyapa dulu, "Selamat pagi Pak, selamat siang Pak." Tetapi ini Boas yang terlebih dahulu menyapa dengan kata-kata berkat, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Kemudian para pekerjanya juga menjawab, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Jadi ada relasi yang baik dengan para pekerjanya, para bawahannya. Tapi relasi yang baik ini muncul dari kata-kata berkat, saudara-saudara sekalian. John Piper, seorang penafsir Alkitab, ketika menulis bagian Rut pasal 2 ini, dia katakan relasi yang baik dengan Tuhan seharusnya terpancar dari keseharian, bahkan dari sapaan dan ucapan-ucapan seseorang. Saudara-saudara, kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, apakah itu terpancar ketika kita menegur orang lain, menyapa orang lain, bercengkrama dengan orang lain, membawa satu keteduhan iman, membawa satu motivasi untuk lebih dekat kepada Tuhan, membawa orang sadar bahwa Tuhanlah yang memberkati, sadar bahwa Tuhanlah yang menyertai, atau lebih banyak kata-kata yang ketus, yang pedas, yang menyakitkan hati,
yang membuat orang menjadi tidak termotivasi. Kalau demikian, kita bukan orang yang tepat untuk menjadi bagian daripada sayap pelindungan Tuhan yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara sekalian, dari percakapan dengan Rut, Boas menjawab bahwa Rut itu diberikan kemurahan karena Rut mencari pelindungan di bawah sayap Tuhan. Boas memiliki kepekaan bahwa ada seseorang yang percaya kepada Tuhan Allah, yang setia kepada mertuanya, sehingga Boas bisa mengeluarkan kata-kata peneguhan iman untuk Rut. Boas juga, dari catatan ini kita melihat dia adalah seorang yang murah hati. Hal ini jelas terlihat dalam kemurahannya kepada Rut. Boas bermurah hati membantu bukan karena ada hubungan sanak famili, tetapi karena hal ini berhubungan dengan Tuhan. Dia bermurah hati karena Tuhan sudah memberkati dia dan dia juga mau memberkati orang lain. Dia bermurah hati dengan Rut karena tahu bahwa Rut punya karakter untuk setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan yang terpenting, saudara sekalian, Boas akhirnya dipakai Tuhan sebagai penebus bagi Naomi dan Rut. Ketika Rut pulang dan menceritakan kepada Naomi, ya, dia mendapatkan begitu banyak sampai 36 liter, bahwa dia bertepatan ada di ladang Boas, diceritakanlah semua itu kepada Naomi. Lalu sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya di ayat 20, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Saudara, ini meneguhkan kepada Naomi juga, sampai Naomi yang tadinya pahit, menyalahkan Tuhan, yang mendatangkan malapetaka dan sebagainya, sekarang Naomi sedikit-sedikit mulai merasa Tuhan ada waktu yang tepat, yang indah, dan rencana yang indah, sehingga Naomi bisa berkata, Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya adalah dirinya dan keluarganya yang sudah mati sesungguhnya. Diberkatilah orang itu, yaitu Boas, oleh Tuhan. Tuhan itu siapa? Menurut Naomi, Tuhan yang punya kasih karunia untuk orang yang hidup dan yang mati. Dia sedang bicara kepada Tuhan yang mengasihi karuniakan kepada Naomi sendiri, kondisi kepahitannya sendiri. Dia mulai mendapatkan satu sukacita, satu semangat hidup karena peristiwa Rut dan Boas yang diceritakan kepada Naomi. Kemudian dia lanjutkan, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Saudara, muncul kata menebus di sini. Istilah menebus ini adalah bahasa Ibraninya goel. Goel. Ya, apa maksudnya goel? Di dalam Imamat 25, Bilangan 35, Ulangan 19 dan 25 dijelaskan. Yaitu goel, seorang penebus, ya, dia harus menebus saudara dan pusaka saudaranya menurut kesanggupan. Jadi kalau ada harta pusaka dari saudara kita, dia udah miskin, dia mau jual, saudara dekat yang harus tebus, nggak boleh ke keluarga lain. Kira-kira seperti itu. Kemudian goel ini juga dapat, ya, menebus saudaranya itu dipaksa. Jika saudaranya terpaksa menjadi budak atau menjual pusakanya akibat kemiskinan. Berikutnya adalah goel ini dapat meminta pertanggungjawaban atau menuntut balas, ya, atas kematian saudaranya yang sengaja dibunuh oleh orang lain. Jadi si goel inilah yang menuntut ke pengadilan atau ke hukum adat mereka. Goel ini harus membangkitkan keturunan bagi saudaranya jika saudaranya itu mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki. Nah, disinilah hubungan kekeluargaan si goel ini. Jadi, kalau saya menikah lalu saya meninggal, anak istri saya belum punya anak, saya belum punya anak dalam pernikahan itu, maka saudara saya harus menjadi penebus menikahi wanita itu. Goel ini diatur bertujuan agar keluarga tidak punah. Dan syaratnya menjadi goel ini adalah dari saudara yang paling dekat dulu. Kalau dia nggak bisa atau nggak mampu, baru yang lebih jauh sedikit.
Jadi syaratnya adalah saudara paling dekat dan memiliki kemampuan secara finansial dan sebagainya untuk menjadi seorang penebus. Nah, jadi saudara, itu nanti kita bisa pelajari di pasal 3 dan pasal 4. Singkat cerita, Boas akhirnya menjadi penebus yang menikahi Rut di pasal 4. Penebusan ini membawa pemulihan bagi status Rut dan pemulihan kehidupan Naomi yang pahit menjadi manis sekali. Tadi kita mulai dengan puncak kepahitan Naomi yang pulang ke Bethlehem. Ketika bertemu dengan Boas ini dan di akhir ceritanya, maka Naomi kembali mendapatkan kemanisan itu. Kita lihat pasal 4 ayat 14 sampai 17. Ketika mereka sudah menikah lalu mempunyai anak, di situ diceritakan kondisi Naomi. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus." Jadi ini yang ditebus bukan hanya Rut tetapi Naomi juga. "Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, tadinya kering, pahit, dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dengan kata lain, kondisi daripada Naomi sekarang, walaupun dia kehilangan 3 pria dalam hidupnya, suami dan 2 anak laki-laki, seolah-olah sekarang lebih berbahagia karena Rut ini sampai melebihi kebahagiaan mempunyai 7 anak laki-laki. Ayat 16. "Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Dan mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud." Jadi perempuan-perempuan itu bilang, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Mereka nggak bilang, lahir anak Boas, lahir anak Rut. Tidak. Tetapi ini ingin menggambarkan, saudara sekalian, bahwa Naomi begitu bersuka cita. Tadi yang pahit sekarang sudah berubah menjadi manis. Tadi yang berduka sekarang sudah berubah menjadi satu sukacita kebahagiaan karena mencari perlindungan di bawah sayap Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya di dalam kitab Rut ini menggambarkan juga kasih Kristus. Seorang penafsir Alkitab bernama J. Sidlow Baxter mengatakan bahwa Boas yang menebus Rut itu menjadi lambang Kristus dan Rut menjadi lambang gerejanya. Intinya adalah Rut orang asing dan miskin, dia tidak mempunyai bagian dalam perjanjian Tuhan dan umat pilihan. Namun dia berada di bawah naungan perlindungan sayap Tuhan Allah setelah memohon belas kasihan dari Boas yang kaya. Kata Boas berarti di dalam dia ada kuat kuasa. Maka jelaslah bahwa Boas yang kuat kuasa, kaya, murah hati ini menjadi bayang-bayang atau lambang Kristus yang melihat Rut, seorang asing, seorang kafir, tetapi dengan penuh kasih sayang dan bersedia menebus Rut, atau bersedia menjadi penebus bagi Rut yang sebetulnya tidak layak. Bukankah Rut ini melambangkan, menyimbolkan jemaat atau gereja atau kita-kita yang tadinya sebetulnya tidak layak, tetapi Yesus Kristus mau datang menebus kita. Dan nama Boas maupun nama Rut dan nama anaknya, ya, Obed, kemudian nama anak Obed yaitu Isai, kemudian nama Daud anak Isai, masuk di dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang menebus dosa manusia. Saudara-saudara sekalian, apakah kita sudah sungguh datang di bawah sayap perlindungan Tuhan?
Dan di dalam konteks ini, apakah kita juga datang kepada Yesus Kristus yang pengorbanannya di kayu salib sanggup menebus dosa kita dan memulihkan hidup kita. Saya akhiri saudara sekalian dengan kata-kata Yesus dari Matius pasal 23 ayat 37. Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, Yesus juga menggambarkan dirinya seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Saudara ingin mendapatkan keteduhan, perlindungan, ketenangan di tengah-tengah badai kehidupan atau di tengah pergumulan dosa kita, mari datang kepada sayap perlindungan Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan jikalau hidupmu dan hidupku hari ini dengan pandemi yang ada, dengan segala pergumulan yang ada, engkau masih bertanya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Dari firman Tuhan yang kita renungkan, ingatlah, God's timing is perfect. Trust in Him. Waktu Tuhan adalah yang sempurna, yang indah. Percayalah kepadanya. Meskipun kita masih mengalami pergumulan dan kepahitan, tapi satu hari kita percaya Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktu. Maukah engkau datang kepada sayap perlindungan Tuhan? Dan maukah juga engkau seperti Naomi, seperti Ruth, seperti Boaz, seperti teladan Tuhan Yesus Kristus, menjadi bagian dari sayap perlindungan Tuhan yang memberkati orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah ini menguatkan setiap kami sebagai jemaat Tuhan. Apapun situasi kami boleh datang, kami boleh berlindung di bawah sayap perlindungan Tuhan. Kami boleh percaya kepada waktu Tuhan yang terindah dan sempurna. Tolong kami ya Tuhan, supaya tetap boleh menjadi saksi Kristus yang membawa banyak orang boleh mengikut Kristus. Ampuni segala dosa dan salah kami, jika selama ini kami bukan menjadi orang yang tepat dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi orang. Tuhan, tolong kami, pergumulan kami di tengah pandemi ini. Berikan kepada kami kekuatan, pertolongan, penghiburan, dan juga yakin akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terindah, yang sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Allah. Kita nyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita kembali kepada kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini, biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan sungguh-sungguh boleh menjadi pegangan, penuntun di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita ke depan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia rahmat dari Allah Bapa, kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menuntun dan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Dipersilahkan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati. Kami segenap pelayan Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 2 Agustus 2020 mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Solidarity.